Uhayyikum bitahiyatin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, pengajian Al-Falah, seluruh kawan-kawan yang saya cintai, adik-adik maupun kakak-kakak, mbak-mbak maupun simbok-simbok. Mboknya mana katanya ibunya? Ya, Anda ini mboknya, Bu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang mampu terus memberikan kepada kita aliran nikmat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'ni. Al-ayat. Sesungguhnya setiap hari seluruh makhluk jagat alam ini terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak merasa berat, dan bahkan Allah terus di dalam keadaan diminta. Kita bersyukur hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah musim dingin yang hebat, ketika jalan-jalan kita terasa berat menggeliat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyampaikan kita kepada tempat ini. Ya, ada yang sampai mimisan nggak, Bu? Ada yang mimisan. Kadang-kadang saking dinginnya hidung kita sendiri tidak kuat sampai kemudian berdarah-darah. Hari ini dengan segala kondisi yang ada, dalam kondisi yang minus, super dingin, ya, ternyata kita masih dalam kondisi nikmat iman, yang dengan itu semua menjadi bahan bakar kita untuk datang ke masjid ini mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Tema kita hari ini adalah detik-detik kehidupan terakhir Rasulullah SAW. Mengingat Nabi adalah bagian dari bentuk mencintai, benar? Karena seorang syair pernah mengatakan, alamatul hubbi kasratul dzikri. Tanda-tanda cinta itu ketika seseorang banyak mengingatnya. Ya, bagi yang pernah cinta-cintaan. Dulu yang mantan bapak, masih bapak sekarang ya, yang bapak-bapak mencintai istrinya, ketika cinta seorang suami pada istri, biasanya akan ditandai dengan banyaknya ingatan dia terhadap istrinya, mulai dari ujung kukunya sampai ujung rambutnya. Ya, Masya Allah. Kok yang senyum-senyum malah yang bujang. Ini bapak-bapaknya sudah tidak ada giroh lagi, karena ibu-ibunya sudah semakin sepuh, ya Pak ya. Nah, salah satu dari tanda cinta itu, Bapak Ibu sekalian, adalah banyaknya seseorang mengingat terhadap apa yang dia cintai. Ya, dalam konteks ini, ketika seseorang mencintai nabinya, maka sungguh kecintaan itu akan kemudian berakibat, berimbas kepada banyaknya ingatan dia terhadap apa yang dia cintai. Bapak Ibu percaya tidak kalau demikian juga Rasulullah SAW mencintai kita. Kita sebagai umat yang kemudian terpisah oleh zaman yang begitu panjang, sesungguhnya Rasulullah SAW mencintai kita. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kaifa arafta ummataka yaumal qiyamati?" Ya, wahai baginda,
Bagaimana Anda bisa mengenal umat Anda sementara Anda belum pernah bertemu dengan mereka? Yang dimaksud adalah kita semua, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita semua belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum pernah melihat yang namanya Hilman itu yang mana. Rasulullah juga belum tahu yang namanya Pak Fatihin yang mana. Belum pernah ketemu. Tapi Rasulullah SAW ditanya ketika itu oleh sahabatnya, bagaimana Anda bisa mengenal? Maka jawab Rasulullah SAW sederhana, Bapak Ibu sekalian, Gurrun muhajjalun min atharis sujud min atharil wudu. Aku dapat mengenali sosok umatku dari melewati bekas-bekas tangannya yang terbasuh oleh air wudu, ya. Jadi di hari kiamat nanti, Bapak Ibu sekalian, tangan-tangan kita itu akan berubah menjadi mengkilat, ya. Yang tadinya bersisik hitam buram, ya, yang kemudian dilihat kayak kulit reptil gitu, ya. Ya, jadi antara dompet dengan kulitnya warnanya juga hampir sama. Tapi itu kelak, Bapak Ibu sekalian, bagi seorang muslim yang mereka sungguh rajin di dalam hidupnya membasuh seluruh bagian-bagian wudhu itu, kelak akan menjadi tanda pengenal bagi Rasulullah SAW. Oh, itu umatku yang senantiasa aku rindukan. Kalaulah Rasulullah SAW mengenal kita, Bapak Ibu sekalian, tentu sebaliknya kita pun juga seharusnya mengenal beliau, baginda Nabi SAW. Oleh karena itu, tema hari ini kita akan membatasi tentang detik-detik. Detik di sini bukan berarti sebuah hitungan jam, akan tetapi adalah masa-masa terakhir ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Ya. Jadi tadi ya dibatasi, kalau orang mencintai itu tidak hanya sekedar pengakuan. Makanya ada sebuah syair dari Imam An-Nidhami, betapa banyak seseorang mengaku cinta pada Laila, akan tetapi Laila tidak kenal satupun dari mereka. Banyak ya Pak, ya Bu, yang mengaku, oh kenal Krisdayanti nggak? Wow, itu saudara saya. Oh gimana, itu sepupu saya. Jadi diaku semua, tapi ternyata Mbak Krisdayantinya nggak kenal satu dari mereka. Banyak orang yang mengaku dia cinta Rasul, akan tetapi bisa jadi mereka adalah para pengkhianat-pengkhianat agama Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mengenal Nabi SAW itu adalah bagian dari tanda cinta Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu saat masuk di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW telah mengadakan seluruh dari apa-apa yang kemudian dia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama ini, dan sampailah baginda pada titik kulminasi, di mana tiba-tiba di hari itu baginda hendak tiba-tiba melaksanakan haji. Konon para ulama berselisih tentang sebenarnya kapan disyariatkan haji. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan sesungguhnya sempurnanya syariat haji itu adalah di tahun ke-10 Hijriah. Makanya di dalam kitab Imam Muslim, kalau kita melihat hadis-hadis tentang haji, maka di sana ada kitab yang judulnya Hijjatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Timbul sebuah pertanyaan, loh Mas, kalau kemudian kita mengenang masa kehidupan Rasul, berarti kita merayakan Maulid, Mas. Ini kan yang seringkali terjadi di antara kita, ya. Ada yang kemudian terlalu longgar di dalam menyikapinya, pun juga sebaliknya ada yang terlalu keras. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak seharusnya kaum muslimin berada atau merasa nyaman berada di dalam perdebatan seperti ini, kecuali dia harus senantiasa menjaga dirinya agar jauh dari sifat perpecahan. Saya akan menjelaskan sedikit sebelum masuk kepada cerita yang sempat kita tadi awali. Peristiwa tentang Maulid, ya, Maulud Nabi dari kata-kata
walada, yalidu, ya, melahirkan. Kalau bentuk majhulnya yuladu, dilahirkan. Kalau dalam bentuk isim dzarafnya, makan waktu, yaitu adalah mauludun, atau sesuatu yang dilahirkan. Karena dalam hadis itu ada sebuah hadis yang mengatakan Qulu yuladun alal fitrah, ya. Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dalam kondisi fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya setiap dari kita itu diciptakan di atas fitrah. Nah, kata maulud yaitu adalah sebuah kata untuk membahasakan tentang hari kelahiran, di masa ketika seseorang dilahirkan oleh ibunya di hari itu. Cuman permasalahannya di kemudian hari adalah ada ulama yang memfatwakan bahwa maulid Nabi itu adalah sebuah kemungkaran dan kesesatan. Pun sebaliknya ada yang mengatakan dengan longgar tidak, bahwa maulid itu boleh. Kita kan seringkali bingung ya Bu ya. Jadi yang boleh yang mana nih, yang boleh atau enggak, mauludan atau enggak? Sejarahnya sebenarnya sangat ringkas. Sejak di zaman Ibnu Taimiyah melihat masa di mana umat itu telah mengalami kegelapan. Mereka mengira dengan wafatnya Rasulullah itu tidak meninggal, melainkan rohnya bergentayangan. Maka mereka membuat sebuah festival yang kemudian itu dinamakan Hadroh. Ada yang pernah mendengar Hadroh? Jadi orang nabuh rebana gitu Bu ya, sambil bawa bendera-bendera, kemudian dia nari muter-muter, ya. Pung 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 gitu ya. Sambil mereka tuh kayak cengap-cengap kayak orang main di diskotik itu gitu ya. Seperti itu, saya nggak ngapus itu, nggak bohong. Jadi keasyikan mereka menganggap bahwa kemudian ketika mengikuti irama itu, mereka meyakini bahwa ruh Muhammad SAW itu telah memasuki dirinya dan mereka mendapat berkah. Maka kalau yang dimaksud maulud adalah seperti itu, jelas ketika itu Ibnu Taimiyah dengan keras maulud haram hukumnya untuk dirayakan. Karena ketika itu kaum muslimin berada dalam posisi yang sangat kebablasan, sampai mereka itu menari dengan gaya putar gitu. Pernah melihat Pak ya, dengan gaya berputar, dan mereka merasa asyik, yang asyiknya itu melebihi ibadah sholat. Makanya disebut keseniannya dengan kesenian hadroh. Dari kata-kata hadroh itu artinya hadir. Siapa yang hadir? Mereka mengangkat dengan ditabuknya genderang itu, maka arwah Nabi itu bisa datang dan memasuki ruh mereka, bersatu dengan jiwa mereka, dan mereka mendapatkan keberkahan. Jadi ada semacam salah persepsi terhadap bahasa atau pemakaian istilah maulud Nabi. Berbeda kalau kemudian yang dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di berbagai negeri. Tergantung kita melihat isinya ya Pak Bu. Kalau kemudian isinya adalah yang dimaksud maulud itu seperti itu, menyanyikan dendang-dendang syair-syair yang kemudian menyesatkan, dan sampai kemudian pada tingkatan mereka menari-nari sampai merasa kayak orang sedang sakau, sedang mabuk itu Pak ya, maka yang seperti itu jelas tidak diperbolehkan. Ya. Padahal di dalam definisi sebagian jamaah kaum muslimin, yang dimaksud dengan maulud itu adalah pengajian taklim, di mana dalam taklim itu dijelaskan tentang sejarah Nabi SAW, mengambil ibrah pelajaran kehidupan beliau, kemudian berusaha menerapkan pelajaran-pelajaran itu dalam aspek-aspek kehidupan kita. Maka maulid yang seperti ini tentu persepsinya berbeda dengan yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Bisa dimengerti ya Pak Bu ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan pendapat, haram, halal, tinggal dilihat isinya. Nah kalau yang isinya jejogetan, jengkalitan, ya yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah Bapak Ibu duduk seperti ini mendengarkan pengajian, maka yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah bukan yang seperti itu. Satu poinnya. Nah, kembali kepada masalah awal tadi, bahwa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa esok saya akan mengadakan perjalanan haji ke Makkah.
Maka tiba-tiba berita itu tersebar, Pak, Bu. Ini luar biasanya zaman dulu ya. Belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada milis apalah. Mereka datang tepat waktu. Bahkan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, aku melihat sepanjang mataku dari sini sampai sana. Aku melihat betapa Madinah itu tiba-tiba menjadi lautan manusia. Orang yang hadir ketika itu adalah sekitar, kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tarikh Sirah An-Nabawi, sebanyak 100.000 orang ditambah 40 orang, ya, berarti 100.000 40 orang. Banyak ya Pak Bu ya. Dan mereka itu datangnya langsung. Coba kalau pengajian hari ini sudah diumumkan 3 hari yang lalu, pengajiannya jam 17, yang datang jam 18, ampuh ya. Itu aja yang datang hanya 60 orang, nggak sampai. Dibandingkan zaman dulu Bu, nggak ada milis, nggak ada apa lagi, fulus, nggak ada informasi apapun. Mereka datang dan 100.000 orang tambah 40 orang, banyak sekali dan tepat waktu. Mereka kemudian berbondong-bondong, singkat cerita, menuju ke Makkah dan Mukarramah. Ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah, Rasulullah SAW berdoa, Bapak Ibu sekalian, dengan doa yang sangat masyhur. Doanya adalah Allahumma zid hadzal baiti tashrifan ta'ziman takriman. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Makkah, adalah negeri yang Engkau tambahkan 3 hal: keagungannya, kewibawaannya, dan kehormatannya. Ya, makanya negeri Makkah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sudah berpengalaman haji akan merasakan ketenangan dan kedamaiannya. Kita doakan Pak Anies juga bisa ke sana. Ya. Kemudian doanya disambung dengan Allahumma zid man adamahu min hajjahu wa tamarahu tashrifan ta'ziman takriman. Dan tambahkanlah ya Allah kepada orang-orang yang menunaikan haji, yang memakmurkannya dengan cara umrah, dengan kehormatan, tambahan kemuliaan bagi orang-orang yang menjalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah menunaikan haji, insya Allah akan menambah kehormatannya, akan ditinggikan derajatnya. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh di dalam masalah haji adalah sebuah hal yang kita utamakan. Meskipun kita hari ini ada beberapa yang belum sanggup menunaikan perjalanan ke sana, termasuk yang bicara. Makanya kata Rasulullah SAW, al-hajju laisa lahu illal jannah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sesungguhnya orang yang menunaikan haji tidak mendapat sesuatu pun berupa balasan dari Allah kecuali surga. Ya, jadi langsung mendapat inti dari apa-apa yang dikejar oleh seluruh hamba Allah berupa surga. Bahkan para wanita disebut oleh Rasulullah SAW, suatu saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, sesungguhnya kami ini melihat bahwa jihad, perang di jalan Allah itu adalah perang yang paling mulia. Bukankah seharusnya kami juga ikut berperang? Maka kata Rasul, na'am, walakin jihadu fihi la qital. Benar bahwa jihad yang paling mulia itulah berperang, akan tetapi bagi para wanita ada jihad yang tidak meneteskan darah, yaitu dengan menunaikan haji. Luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan sejak sekarang bisa menabung. Sesungguhnya pahala berhaji adalah pahala yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, kembali pada konteks tadi. Kemudian Rasulullah SAW singkat cerita menunaikan haji, Bapak Ibu sekalian. Menunaikan haji hingga saatnya Rasulullah SAW sampai di Padang Arafah. Di Padang Arafah ini Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Khutbah yang kemudian menjadikan seluruh manusia tertegun mendengarnya. Kalau kita mendengar sebuah ulasan yang ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, pengarang sebuah kitab sejarah Rasul yang terbaik, beliau mengategorikan
ada 6 tema yang kemudian disinggung di dalam khutbah Rasul yang terakhir. Apa itu? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau di dalam bahasa iklan itu, tunggu setelah yang satu ini. Maksudnya isyanya jam berapa? Jam 18.22 ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, isma'u qawli. Wahai manusia, dengarkanlah kalian seluruhnya tentang perkataanku ini. Ya, jadi yang mengaku manusia dengar ya perkataannya. Fa inni la adri la'alli alqakum ba'da amin hada. Karena sesungguhnya aku tidak tahu bahwa aku akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Wa fi mawqifin abadan. Dan di tempat ini bisa jadi aku tidak akan berdiri lagi untuk selama-lamanya. Maka ketika mendengar abadan, selama-lamanya, langsung kontan Pak Bu. Para sahabat itu berbeda dengan kita ya. Kalau kita mendengar ceramah Ustadz itu langsung yang terdengar, wah ngantuk gitu ya. Tapi mereka begitu mendengar kata abadan, itu mereka langsung mencucurkan tetesan air mata yang luar biasa. Bahkan sebelum Rasulullah SAW sadar bahwa itu adalah kalimat-kalimat perpisahan, mereka sudah tahu sahabat itu ya. Sudah merasakan detak-detak detik terakhir Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis arba'in itu juga disampaikan ya Rasulullah, wahai baginda, seolah-olah ini adalah pesan terakhir yang hendak kami dengarkan dari Anda ya. Maka nasihatilah kami dengan nasihat yang paling baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun hatta alqakum rabbaka. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian adalah sesuatu yang sangat amat mulia sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahwa apa-apa yang dimiliki oleh kaum muslimin berupa darah ataupun harta itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk mengambil satu sama lain. Pelajaran yang pertama adalah masalah akhlak di antara kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Bahwa di antara kita tidak boleh mengambil harta ataupun menumpahkan darah dalam artian saling membunuh ya. Ini sangat universal sekali Pak ya. Pesan-pesan untuk kemudian menjauhi kemaksiatan yang besar berupa mendolimi saudaranya dalam artian membunuh. Pengertian membunuh itu ada dua Pak ya. Yang pertama adalah qatlul jismi, membunuh berupa mematikan jasadnya misalkan seseorang ditusuk dengan pisau, seseorang disetrum dengan sengatan yang bertekanan tinggi, ataupun seseorang kemudian ditembak mati tanpa tahu kesalahannya. Maka yang seperti ini disebut dengan membunuh jasad. Tapi ada juga yang disebut dengan qatlul irdi, membunuh karakter. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh sesama kaum muslimin membunuh karakter dalam artian kita mencaci maki, memfitnah satu sama lain. Ini juga perlu kita singgung dan kita pelajari bersama adab sesama kaum muslimin Bapak Ibu sekalian. Menghormati sesama kaum muslimin itu adalah hal yang diutamakan. Jangan sampai satu merasa lebih benar dari yang lainnya sehingga kebenaran itu menjadikan orang lain terasa atau dia anggap sebagai orang yang keliru. Misalkan ada seorang ulama yang kemudian memfatwakan tentang fatwa tertentu ya Bu ya. Kemudian ulama yang lain mengatakan fatwa yang berbeda. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah mengikuti yang ini tanpa menyalahkan yang lain, tanpa
menyesatkan orang yang lain. Karena sesungguhnya masalah perbedaan adalah masalah perbedaan fikri. Dalam mengkaji teks dan dalil itu para ulama sangat mungkin sekali memahami teks-teks secara berlainan. Satu contoh, Imam Syafi'i memahami konteks ketika seseorang telah menyelesaikan wudu. Ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan, kalau kalian menyentuh wanita, ya, maka dan kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Dalam konteks ini Imam Syafi'i mendefinisikan dengan sangat keras. Yang dimaksud menyentuh dan nil ini, ya, nil kayak gini nih menyentuh. Ya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal yang dimaksud menyentuh adalah menggauli, mencampuri istrinya. Ini dua ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullah. Dua ulama yang besar, mereka memahami teks yang berbeda. Tapi ketika mereka bertemu, Masya Allah, Imam Syafi'i itu kalau bertemu Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad itu muridnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi Imam Syafi'i kalau bertemu dengan Imam Ahmad, dia memuji. Tidaklah aku melihat makhluk di kolong langit ini yang lebih cerdas daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Imam Syafi'i, ya, qad hafidha Ahmad alfa hadits, bahwa sesungguhnya Imam Ahmad itu telah hafal dengan 2 juta hadis. Maka di manakah aku letaknya dibanding Imam Ahmad? Masya Allah, guru memuji muridnya. Sebaliknya Imam Ahmad kalau terhadap Imam Syafi'i sangat tawaduk sekali. Ini kita belajar dari para ulama-ulama besar kita. Tidak ada dari mereka yang ternyata saling mencela. Oleh karena itu akhlaknya seperti ini kita harus tanamkan, ya Pak, ya Bu, ya. Jangan sampai kemudian ketidaksukaan kita terhadap sebuah pendapat itu menjadikan kita mencela, mencerca satu kaum ataupun satu ulama tertentu. Makanya kan kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris atau warisan para nabi. Innamal anbiya la yurithuna dirhaman wa dinaran. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada kalian berupa uang dirham dan dinar, ya. Akan tetapi nabi itu mewariskan kepada kalian ilmu, yang ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Maka tidak benar seorang murid yang kemudian tidak cocok terhadap sebuah pendapat ulama kemudian mencontoh, wah dia keliru, dia sesat. Kalau gitu ditinggalkan saja. Jangan seperti itu. Setiap ulama punya hak untuk kemudian kita hormati. Kita menjaga sikap kita terhadap ulama, itu adalah sebuah bentuk takdim kita kepada orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mulk disebutkan, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apakah sama orang yang kemudian memiliki ilmu, yang tidak memiliki ilmu, berjalan dengan tertelungkup dibanding orang-orang yang memiliki ilmu berjalan di atas yang lurus? Apakah sama? Tentu jawabnya tidak, ya. Maka seorang murid, seorang pencari ilmu, jangan kemudian menelaah sebuah pendapat dari ulama kemudian diantem ke ulama lain. Wah, yang ini keliru, antem. Keberadaan fatwa itu adalah sesungguhnya memudahkan umat ini untuk mempraktekkan agama, bukan membuat umat ini berpecah belah. Pelajaran yang pertama, Rasulullah SAW di khutbah Hajjil Wada itu menyampaikan bahwa sesungguhnya kehormatan kalian itu sangat tinggi di hadapan Allah. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana kemuliaan hari ini. Maksud Rasul ketika adalah hari haram, hari Padang Arafah itu hari tanggal berapa ya Bu ya? Tanggal ke-9 ya, 9 Arafah, ya 9 Dzulhijjah ya, di mana kemudian semua haji itu kemudian mereka berkumpul di Padang Arafah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menekankan seolah-olah ini adalah makna persatuan, bahwa sesungguhnya persatuan kaum muslimin adalah sesuatu yang ditekankan. Ya. Wa innal muslimin akhun lil muslim, kata Rasul. Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Wa innal muslimina ikhwatun, bahwa sesungguhnya kaum muslimin itu seluruhnya adalah bersaudara.
Maka jangan sampai perbedaan itu akhirnya menjadi jembatan syaitan untuk masuk kepada diri kita semua. Ya, dalam surat Al-Hujurat Pak Bu disebutkan ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya kaum muslimin ini bersaudara, maka damaikanlah mereka yang sedang bertikai, bersengketa, berseteru, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan bertakwa kalian akan menjadi beruntung. Mungkin kita siap-siap dulu ya. Satu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 akan kita singgung setelah sholat Isya. Jangan beranjak kemana-mana, tetap kepada channel TV Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali kepada cerita. Seorang penulis sejarah bernama Dr. Said Ramadan Al-Buti menggambarkan, yukhatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajyal wa tarikha ba'da adda al-amanata wa nasaha lil ummah 23 aman la yakillu wa la yamil. Seorang ulama bernama Said Al-Buti mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wada' itu, dia tidak sedang berbicara kepada siapa yang hadir di saat itu, ya, melainkan Rasulullah SAW sedang berbicara terhadap seluruh generasi dan sedang berbicara kepada sejarah. Jadi kalau kita berbicara, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara dengan orang yang kita hadapi. Ya, saya berbicara dengan Robert, saya berbicara dengan Alvin, saya berbicara dengan siapa? Orang yang paling belakang, Mas Neville, ada Mas Andika. Itu saya berbicara untuk hari ini dan untuk saat ini. Tapi Rasulullah SAW digambarkan oleh Said Al-Buti, yukhatibul ajyala wat tarikha ba'da adl amanah. Baginda Nabi SAW berbicara kepada seluruh generasi dan seolah-olah beliau sedang meneguhkan sebuah pembicaraan yang kelak akan menjadi sejarah. Ya, makanya kalau orang-orang soleh itu, Bapak Ibu sekalian, pembicaraan, ungkapan yang dia ucapkan itu, lisan-lisan yang dia keluarkan, itu perkataannya tercatat oleh sejarah. Ya. Tidak seperti kita ya. Kita mengatakan sesuatu, bisa jadi hari ini langsung dilupakan orang. Ya. Kita mengatakan sesuatu, jangankan hari ini, pada jam kemudian bisa jadi dilupakan orang. Tapi Rasulullah SAW perkataannya menembus zaman. Kenapa? Ba'da adil amanah, ba'da adil amanah wa nasaha lil ummah. Karena Rasulullah SAW telah menunaikan amanah perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah menasihati umat ini dengan sebaik-baik nasihat. Berapa lama? 23 aman, selama 23 tahun. La yakillu wa la yamillu. Tidak merasa jemu dan tidak merasa bosan. 23 tahun Bapak Ibu sekalian Rasulullah SAW itu berdakwah, sebuah masa yang sangat panjang. Kalau kita bahkan Bapak Ibu sekalian, misalkan kita diberikan amanah untuk mengerjakan sebuah urusan, misalkan menjadi seorang bendaharawan masjid, dalam waktu kepengurusan 1 atau 2 tahun, itu rasanya begitu lelah Bapak. Rasanya seolah-olah begitu sangat panjang. Atau mengurusi pengajian Al-Hisab, atau mengurusi pengajian Ummul Falah, atau mengurusi pengajian pemuda-pemudi, diberikan waktu pengurusan 2 tahun. Itu seolah-olah sangat lama dan begitu panjang. Akan tetapi digambarkan Rasulullah itu menyampaikan 23 tahun, la yakillu wa la yamillu, tanpa rasa bosan dan rasa jemu. Masya Allah ya. Rasulullah SAW bahkan dengan waktu yang 23 tahun itu kita dapat merasakan kebaikan dari dakwah Rasulullah SAW hingga hari ini. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan masuk kepada pesan yang kedua. Saya ulang, tadi yang pesan yang pertama isinya tentang apa Bapak Ibu sekalian? Mas dan Mbak. Tadi tentang, nah ini kan mengalir, menguap. Karena yang mengatakan Aditya Rifanto. Kalau yang mengatakan Rasulullah bahkan 23 tahun sampai ratusan tahun tetap dikenang orang. Masalahnya yang berkata hanya Sayyid Aditya Rifanto, sehingga orang langsung lupa. Isinya tadi tentang menghargai kehormatan setiap kaum muslimin, tentang kehormatan darah dan hartanya. Nah sekarang masuk pesan yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, Inna kulla syai'in fi jahiliyatin tahta qadamayya maudu'un. Sesungguhnya apa-apa yang telah diwariskan oleh orang-orang jahiliyah, kebiasaan, tradisi yang kemudian dibangun oleh tradisi jahiliyah, hari ini tahta qadamayya maudu'un. Hari ini telah berada di bawah pijakan kakiku. Maksudnya apa itu, Bu? Yang dimaksud adalah tradisi-tradisi kejahilian kuno yang itu sangat merendahkan martabat manusia, berupa misalkan fanatisme kesukuan. Dalam hal ini juga fanatisme madhab, ya. Ada orang itu yang saking mengikuti sebuah madhab sampai kemudian madhab itu super kencang, super lurus, nggak bengkok-bengkok. Yang lain madhab keris, gini-gini ya, bengkok-bengkok. Yang lain sesat, yang lain bid'ah. Maka ini sebuah tradisi kejahilian Bapak Ibu sekalian yang kemudian menjadikan umat ini terpecah belah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari ini segala bentuk kejahilian itu berada letaknya di bawah telapak kaki. Dima'ul jahiliyah, budaya balas dendam, meneteskan darah satu sama lain, semua berada di bawah kakiku. Kemudian ribal jahiliyah maudu'un, juga proses pengambilan harta orang lain dengan cara riba, hari ini pun telah aku hapuskan. Masya Allah ya Pak Bu. Jadi pesan yang kedua ini adalah pesan untuk seorang muslim berhijrah dari sebuah kebiasaan lama yang itu didengungkan oleh budaya-budaya yang kemudian menghancurkan martabat manusia itu sendiri, budaya jahiliyah. Seorang ulama mengatakan, faman za'ama at-taqadduma al-fikri, barang siapa yang mengklaim bahwa sebuah pemikiran modern, ya, itu adalah lebih baik, fayanbushu syai'an min hadhihi dafin wa huwa yarji'u ila qahqari minaz zaman. Barang siapa yang kemudian mengklaim bahwa sebuah pemikiran modern itu lebih baik, kemudian ternyata dalam cara-caranya dia mengambil proses atau sifat-sifat orang jahiliyah, maka sesungguhnya dia telah mengambil kuburan yang dikubur oleh Rasul untuk kemudian dia angkat kembali. Ya, salah satunya adalah budaya menghamba kepada manusia, ya kan? Menghamba kepada harta. Apalagi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, membunuh anak-anak mereka, ya. Jadi kan proses, misalkan Bapak Ibu di tahun berapa ya, 2004 pernah geger dengan proses aborsi besar-besaran, ya. Ternyata di Indonesia ditemukan banyak ibu-ibu yang mereka merasa jijik dan malu terhadap perbuatan kotor, padahal dia sendiri yang melakukannya. Ketika melakukannya bisa jadi asyik dan menikmati, tapi giliran jadi jijik, anak ini anak haram, maka harus dibinasakan. Maka kemudian terjadilah sebuah aborsi besar-besaran dan masalah. Dan ini sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena kalian takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya kamilah yang akan menanggung rezeki anak-anak kalian, dan kamilah yang akan menanggung rezeki kalian sendiri, ya. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Karena sesungguhnya membunuh anak-anak yang masih berada di dalam janin itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan ini ternyata terulang lagi Pak ya Bu.
Masa itu terulang. Apa-apa yang sudah dikubur Rasulullah berupa tradisi jahiliyah itu diinjak. Kalau di bahasa Rasulullah SAW, diinjak di bawah kakinya. Ternyata di zaman kemudian itu tradisi itu diangkat menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan, mohon maaf, oleh orang-orang yang kemudian berhubungan luar suami istri, kemudian memiliki anak, kemudian atas hasil hubungan tersebut merasa malu. Untuk apa anak ini kemudian dibunuh hidup-hidup? Ya. Maka kemudian proses-proses seperti ini harus kita hilangkan. Apalagi misalkan proses atau sifat-sifat akhlak untuk kemudian menghujat satu sama lain. Dulu di masa jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, di Madinah itu pernah hidup dua suku yang besar, yaitu Khazraj dan Aus. Di mana Khazraj dan Aus ini adalah satu klan yang kemudian dia saling berperang satu sama lain. Digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi, peperangannya itu berapa tahun? Yaitu sampai 120 tahun. Hanya karena satu bapak menghina bapak dari suku lain. Ternyata dari penghinaan ini diturunkan kepada anak-anaknya. Kamu jangan mainan sama si dia, bapaknya musuh gua. Jadi permusuhan yang turun-temurun menular. Mending kalau yang ditularkan silaturahmi, kebiasaan sedekah, itu bagus. Tapi yang ditularkan adalah permusuhan. Nanti anak yang ini yang diajarkan oleh orang tuanya menurunkan kepada anaknya yang lain. Kamu jangan berteman dengan dia karena kakeknya adalah musuh kita. Terus seperti itu sampai 120 tahun, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika itu Rasulullah SAW datang untuk mempersatukan Khazraj dan Aus, dan jadilah mereka saudara semuanya. Ya. Itu pelajaran yang kedua tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah menuju kepada tradisi Islam. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu inna syaitana qad ya'isu ayyubada fi ardikum hada. Sesungguhnya hari ini syaitan telah berputus asa untuk dapat disembah di dunia ini. Wa iyyuta, akan tetapi barang siapa yang mentaati syaitan, atau barang siapa yang syaitan menjadi bentuk ketaatannya, faqad radi, maka syaitan menjadi ridho kepada dia. Pesan yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa syaitan itu adalah musuh kita semua. Jadi musuh kita ini syaitan, Pak, bukan sesama manusia, bukan sesama kaum muslimin sendiri. Penting tema-tema persatuan ini selalu kita angkat agar jangan sampai Masjid Al-Falah memiliki masjid yang indah, memiliki masjid yang walaupun kecil tapi hangat, nyaman, ini menjadi tempat perpecahan, menjadi tempat permusuhan, hanya karena bisa jadi dari kita ada yang memiliki pendapat berbeda dengan yang lain, dan dari perbedaan itu akhirnya saling bergontok-gontokan. Maka yang seperti ini syaitan paling suka, ya, syaitan paling suka. Karena sifat dari syaitan itu adalah tafarruq, yaitu berpecah belah. Ya, permasalahannya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang syaitan itu berputus asa untuk mengganggu manusia. Tapi kadang-kadang yang lebih repot, kalau kemudian manusia itu saking kerasnya hati, itu ternyata akhlaknya lebih buruk dari syaitannya sekalian. Ya. Makanya dalam surat An-Nas disebutkan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang senantiasa was-was yang ditiupkan oleh syaitan, ya, dari keburukan syaitan dan manusia. Ada manusia itu yang perangainya sangat kasar sekali, bahkan mewakili apa-apa yang dimiliki oleh syaitan itu sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani kehidupan ini, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Kemudian pelajaran yang keempat, kata Rasulullah SAW, ittaqullaha bin nisa'i, hendaklah kalian
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperlakukan wanita. Fa innakum istahlala furujahunna bi kalimatillah. Hendaklah kalian berlaku lembut terhadap wanita, karena ada dari kalian orang-orang yang telah menghalalkan kemaluan wanita dengan kalimat Allah, artinya mereka yang telah menikah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam memperhatikan masalah wanita. Bahkan ini menjadi sebuah tema yang Rasulullah SAW angkat di akhir hayatnya. Berlaku lemah lembut terhadap wanita. Bagi kaum laki-laki yang diberikan kekuasaan ataupun kekuatan, jangan sampai menindas kepada wanita. Nah, yang repot sekarang ini kalau ternyata wanitanya yang menindas laki-lakinya. Makanya ada sebuah gerakan namanya gerakan istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Makanya disebut gerakan istiqomah. Nah, bapak-bapak jangan tergabung dalam EVO ini ya. Kalau tergabung dalam EVO istiqomah yang bahaya. Nah, kemana-mana harus minta visa. Pengajian selesai, visa habis, pulang. Takut istiqomah. Akan tetapi yang Rasulullah SAW wasiatkan adalah ketika seorang laki-laki berpuasa di rumah tangganya, jangan sampai rumah tangga ini membabi buta, akhirnya menyiksa wanita atau istrinya. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna lakum alaihinna haqqan wa inna lahunna alaikum haqqan. Sesungguhnya engkau memiliki hak atas istrimu, dan sebaliknya istri pun memiliki hak atas kalian. Jadi suami istri tentu ada hak dan kewajibannya, ya Pak Bu, ya. Yang belum menikah pura-pura nggak dengar. Apa hak kalian atau para suami terhadap istrinya? Kata Rasulullah SAW, Allah yuwati'ihinna ahadan farasyakum. Sesungguhnya hak kalian atas istri kalian adalah agar istri kalian mentaati suaminya dan tidak memasukkan laki-laki di dalam rumahnya. Ya sudah jelas ya Pak Bu ya. Kalau jadi istri genit sama suami itu ibadah, tapi genit pada tetangga, suami tetangga itu musibah. Yang repot lagi kalau dia mempercantik diri bukan untuk suaminya, tetapi untuk suami-suami yang lain. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian para wanita tetap menjaga diri kalian, kehormatan kalian, dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian. Dalam pengertian ini bukan kemudian wanita dipenjara di dalam rumah, akan tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang penting agar bagi wanita memilih kegiatan yang paling penting, dan seandainya kegiatan tersebut tidak ada, hendaklah wanita tetap memilih di rumahnya. Karena sesungguhnya istri itu Bapak Ibu sekalian merupakan permata simpanan bagi suaminya. Ya. Kalau kita punya permata, gimana cara memperlakukannya Bapak Ibu sekalian? Ya disimpan di dalam sebuah peti, yang peti itu dia tidak rela orang tahu. Jangankan isinya, tahu petinya saja dia merasa risih. Ya enggak Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya perhiasan, itu jangankan melihat kalungnya atau cincinnya, melihat petinya saja, waduh, kalau Halim yang lihat bisa berapa ini, sembunyikan. Petinya saja itu sudah membuat kita merasa risih, apalagi melihat langsung barangnya. Itu akan merangsang orang lain untuk mencaplok dan meraihnya, merampoknya, mencurinya. Makanya konsep dalam Islam itu, suami harus pandai menempatkan istri di dalam rumah-rumah yang terbaik. Sebaliknya, walahunna alaikum haqqan. Sesungguhnya istri itu memiliki hak atas kalian. Nah, ini dari ibu-ibu sekarang gilirannya ya. Apa ibu? Ibu-ibu ini memiliki hak atas suaminya, yaitu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bahwa istri itu berhak untuk mendapatkan nafkah dan juga mendapatkan pakaian yang layak dari suaminya. Jadi kewajiban para suami adalah memberikan nafkah yang layak kepada para istri.
Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah berupa nafkah dohir, yaitu berupa harta yang cukup untuk kehidupan, dan nafkah batin untuk memberikan perhatian. Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah kemudian seorang laki-laki membiarkan istrinya di dalam kondisi yang paling buruk dengan alasan kamu jangan belanja-belanja deh, zuhud. Nah, akhirnya kemana-mana compang-camping semua, jilbabnya robek. Kadang-kadang bendera partai yang dipakai jilbab kan gitu ya. Yang depannya partai gambar matahari, ada yang belakangnya partai gambar geraji. Saking tidak ada kainnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya bendera partai dijahit-jahit potret istri yang zuhud. Tidak seperti itu, melainkan kemudian para suami hendaklah kemudian memberikan nafkah yang cukup. Tapi jangan juga disalahgunakan, nanti pulang pada suaminya, istri menuntut terlalu banyak kepada suaminya. Malas, belikan tas dong. Kata Pak Ustadz, para istri itu mendapatkan hak nafkah dari suaminya, Mas. Berikan tas. Nah, ini si suami kerjanya sehari-hari cuma di pabrik roti, dimintai tas sama istrinya. Ya kan suaminya kan dermawan. Ya. Akhirnya tanya, berapa Neng butuhnya untuk beli tas? Sedikit 400 euro aja Pak. Satu tas 400 euro. Ya, sebuah harga yang murah kata Bu Sandra. Nah, terus karena laki-laki yang sehari-hari kerja di pabrik, model spesies, ini pengalaman. Kan lama-lama suaminya jadi gedek banget ini. Suami istri nggak pengertian banget. Akhirnya muncul perkataan ketus dari suaminya. Emang yang jual masih hujan nggak nih? Masih Bang. Lalu kenapa Bang? Iya, kamu nikah aja sama dia. Kali kamu dapat tasnya gratis ya. Ya maksudnya jangan sampai kemudian ibu-ibu menyalahgunakan sebuah hak yang diberikan oleh Rasul untuk kemudian menjajah suaminya. Tahulah keadaan suami, seandainya suami memang dalam kondisi yang paling pas-pasan. Akhirnya tapi bagi seorang istri hendaklah dia bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan suami. Begitu juga tadi suami tidak boleh kemudian berlaku kasar terhadap istri. Karena ada sebuah hadis ya Bapak sekalian perlu didengar, istausu bin nisa'i ya fa innahunna khuliqat min dal'in. Hendaklah kalian senantiasa berhati-hati di dalam memperlakukan wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kalian yang dia senantiasa bengkok. Kalau kalian berusaha meluruskan dengan kasar, pastilah dia akan pecah, pastilah akan patah. Tapi kalau kalian membiarkan istri kalian, dia tetap berada dalam kebengkokannya. Makanya ini ilmu bagi yang belum menikah ya. Kondisi wanita memang dalam seperti digambarkan Rasulullah SAW seperti tulang yang bengkok. Hendaklah diperlakukan dengan selembut mungkin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah SAW berkhutbah tentang tema yang ketiga tersebut, ya benar ya, ketiga atau keempat? Ketujuh. Oh. Rasulullah SAW masuk pada tema selanjutnya. Taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan ma tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara yang sangat penting, yang seandainya kalian menjalankan ini semua, lan tadilu abadan, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan? Kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah warisan terpenting yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kitab Allah, Al-Qur'an Al-Karim, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menetapi dan menjaga dua hal ini, maka insya Allah dia akan selamat sampai tujuan. Ya. Makanya digambarkan sampai dengan kata-kata istamsaka, yastamsiku, ya, artinya itu menggenggam dengan segenggam-genggamnya. Bapak Ibu, kalau dikatakan dengan istamsaka itu kita berpegang dengan
sekuat-kuatnya. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu, kalau kemudian ada orang akan tenggelam, terseret oleh arus yang sangat deras, maka biasanya apa yang dilakukan orang itu? Dia akan berusaha menggerakkan tangan-tangan dia untuk senantiasa meraih apa-apa yang dia dapatkan. Dia saking tidak mendapatkan apa-apa yang dia pegang, sampai rumput saja juga dipegang gitu ya. Saking tidak ada yang kemudian dia pegang lagi, kadang-kadang juga ada kotoran kucing, kotoran anjing, semua dipegang. Dia mengira apa-apa yang dia pegang itu dapat menyelamatkan dari arus yang sangat kencang, tapi akhirnya yang dipegang karena tai, ya sudah keseret, dapat hadiah juga kan itu ya. Akhirnya kan berabe. Makanya gambaran hidup itu seperti itu Ibu sekalian. Kalau kita mengambil sebuah sandaran yang lemah, maka kemudian kita akan terseret oleh arus kehidupan dunia ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, hendaklah engkau menetapkan hati ini kepada agamamu. Karena Rasulullah tahu bahwa setiap hati itu berpotensi untuk kemudian inqilab, untuk kembali kepada kemaksiatan. Maka barang siapa yang kemudian dalam hidupnya menetapi dua hal, apa itu kawan-kawan sekalian? Yaitu ya, alhamdulillah kita bukan alkohol ya. Bahaya kalau alkohol nanti latah. Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari pelajaran yang kelima ini bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, siapapun orangnya yang di dalam memberikan pendapat itu di atas sunnah dan Al-Quran, maka dialah yang kita terima. Ya, bagi seseorang tidak perlu kemudian mencap ulama satu susah, ulama dua bid'ah, ulama tiga neraka, ulama empat surga. Tidak perlu mengkategorikan yang seperti itu, karena sesungguhnya cukup bagi seseorang itu dalil ma'rifatu dinillah alal adilah. Sesungguhnya mengenal Allah itu beserta agamanya itu dibangun di atas dalil, bukan di atas percekcokan. Maka barang siapa melihat sebuah fatwa ataupun pendapat yang kemudian didasarkan oleh sebuah dalil dan hadis, maka cukuplah pendapat itu yang kemudian insya Allah di atas bimbingan yang benar. Ya, bisa dimengerti ya? Karena seringkali terjadi di antara kalangan jamaah kaum muslimin ini sangat sensitif melihat fenomena perbedaan penafsiran teks, nas-nas ataupun lafal-lafal dari sebuah ayat ataupun hadis yang menjadikan dia berpecah belah. Sementara melihat permusuhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, dia tidak merasa geram. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran mari kita pelajari lagi. Kita terus bersemangat mengkaji Al-Quran. Jangan pernah putus harapan untuk terus mengaji. Bagi bapak-bapak yang merasa kemudian telah mengalami masa tua, jangan pernah berputus asa ya Pak ya, di dalam belajar Al-Quran. Karena belajar itu tidak mengenal batas akhir ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan Rasulullah SAW adalah istami'u qawli, hendaklah kalian mendengar perkataanku ya. Usikum bi taqwallah, aku menasihatkan kepada kalian dengan ketakwaan. Wa bisam'i wat ta'ah, dan hendaklah kalian tetap mendengar dan mentaati. Wa in umiru alaikum abdun habsyiyun, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak yang hitam legam dari golongan bangsa Habasyah ya. Mujaddaun, yang hidungnya itu peot, kempes ke belakang, cekung, gerubung ya. Kemudian kepalanya seperti kacang kismis. Tahu Bapak Ibu sekalian? Kacang kismis, ada yang pernah makan kacang kismis? Kismis emang kacang? Ya apa ya? Kismis itu kacang bukan? Bukan kacang ya. Ya pokoknya kismis ya. Mungkin kalau bahasa Arabnya pakai sot.
kismis. Ya, meskipun kepalanya seperti kepala kismis, tahu Bapak Ibu sekalian seperti apa sih kepala kismis itu? Kalau kita makan rozina itu ya, itu kan bentuknya kan mengkerut gitu ya, sudah hitam mengkerut. Gambaran orang-orang Habsyi itu kepalanya seperti itu, nggak seperti Ibu Sandra putih gitu ya, nggak seperti siapa Gilang ataupun siapa kepalanya yang putih itu, kepalanya Habibie kali ya. Nah kalau kepalanya Habibie mah semua orang suka. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan walaupun kalian diperintah ya Abdun Habasyiyun oleh kalangan bangsa Habsyah yang mereka itu budak yang kepalanya itu seperti kepala kismis. In aqama alaikum kitabah, selama seorang pemimpin tersebut menegakkan kitab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah prinsip yang sangat mendasar. Bagaimana kaitannya hubungan rakyat dengan pemimpinnya? Ya, sejarah telah banyak membuktikan ketika rakyat tidak taat pada pemimpin, yang terjadi adalah sebuah kekacauan di sana sini. Kita mendengar kisahnya tentara Talut ya, yang sebagian dari mereka itu tidak taat kepada pemimpinnya. Nanti kalau sampai sebuah telaga, janganlah kalian meminum airnya kecuali sedikit. Tapi ternyata ketika pasukan sampai kepada sebuah tempat, mereka minum selahap-lahapnya. Kalau minum selahap-lahapnya atau sekenyang-kenyangnya? Kalau minum itu selama ya, Bu Sandra. Pokoknya minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata ketika mereka datang ke tempat itu, Bapak Ibu sekalian, mereka minum sepanjang-panjangnya. Wah, malah ini nggak salah tempat lagi. Mereka minum sampai kemudian mereka itu perutnya membesar semua. Dan dari banyak minum itu akhirnya mereka menjadi lemas dan malas, mulai terkulai. Akhirnya mereka tidak jadi berangkat berperang. Dan hanya dari sebagian mereka yang sedikit terus berangkat menuju ke peperangan. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak tentara yang sedikit itu seringkali menghempaskan jumlah yang banyak. Banyak dari kita kaum muslimin, kalau kemudian kita sombong, kita kemudian tidak mengagungkan apa-apa yang Allah turunkan, kita bisa jadi menjadi umat yang terbalik, tergilas oleh zaman, tertindas oleh peradaban, tersingkirkan oleh umat-umat yang lebih kuat. Kenapa? Karena tidak taat kepada pemimpinnya. Dalam hal ini, misalkan seorang thalabul ilmi, hendaklah dia juga taat kepada para ulama, hendaklah dia menyimpan adab-adab yang baik. Hatta seorang ulama tersebut melakukan kekeliruan, maka hak seorang murid adalah terus mendoakannya tanpa harus menghujatnya. Suatu saat Imam Malik ditanya tentang bagaimana hukumnya sholat di belakang orang yang suka melakukan perbuatan sesat dan bid'ah. Jadi si imam ini sukanya berbuat bid'ah. Maka Imam Malik ditanya, bagaimana pendapat Anda kalau saya sholat di belakangnya Ustaz? Ini orangnya pokoknya nggak benar dan nggak beres ya. Pokoknya sangat keliru. Maka kata Imam Malik, sallu ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Hendaklah kalian tetap sholat di belakang mereka, sedangkan kebid'ahan yang mereka yang menanggung. Jadi terima kasih Bu Sandra. Memuji Bu Sandra dapat air, baru memuji 2 kali atau 3 kali dapat snack. Ya, jadi sampai kemudian ketika seorang ulama ataupun pemimpin melakukan keliruan, maka hak seorang rakyat ataupun orang yang dipimpin bukan mencelanya, tapi mendoakannya dengan baik-baik, dengan harapan Allah menurunkan keberkahan dari sifat hubungan yang baik. Nah, terakhir inilah Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang 6 perkara penting yang dilalui di dalam kehidupannya. Maka sampailah Rasulullah SAW pada khutbah terakhir ini, Rasulullah kemudian pulang dari Mekah ke Madinah. Ya, kejadian itu adalah di tahun setelahnya Rasulullah SAW pulang dalam keadaan setelah mengunjungi makam Baqi. Rasulullah SAW tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba Rasulullah SAW dirundung penyakit demam yang sangat tinggi. Ya. Tubuh Rasulullah SAW menggigil semua. Ya.
kepala baginda Rasulullah SAW terasa pusing. Jadi tanda-tanda kematian itu semakin jelas. Jadi kalau ada yang masih bujang-bujang merasa pusing-pusing, hati-hati. Rasulullah SAW tiba-tiba kepalanya pusing sampai setiap hari itu Rasulullah mengikat kepalanya dengan ikatan yang kuat dengan surban. Jadi diikat dengan harapan bisa menyembuhkan penyerian di dalam kepala. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap dalam kondisi yang demikian, semakin parah keadaannya, semakin memburuk kesehatannya, hingga akhirnya Rasulullah SAW suatu saat di pagi hari Rasulullah SAW tidak sanggup lagi menjadi imam. Rasulullah SAW dengan tersenyum memberikan senyuman kepada seluruh sahabatnya di akhir sholatnya, dan kemudian Rasulullah menutup kain kelambunya menuju ke rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tibalah kepada detik-detik terakhir ketika Rasulullah SAW berada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kita bayangkan ceritanya, ini adalah cerita yang sangat romantis dan dramatis, di mana akhir dari kehidupan Rasulullah sebagai seorang suami itu bertelekan di atas pangkuan istri tercintanya. Maka ketika itu datanglah Malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ya Muhammad, inna malakal mauti bil bab. Wahai Muhammad, hari ini malaikat maut telah berada di depan pintu rumah kamu. Sesungguhnya dia meminta izin kepadamu untuk datang. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Adzin lahu," aku memberikan izin kepada malaikat maut untuk datang kepadaku. Maka ketika itu malaikat maut datang kepada Rasulullah SAW, Bapak sekalian, dengan mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah, arsalani Allah." Wahai baginda, aku mengucapkan salam kepada Anda. Sungguh Allah telah mengutusku untuk datang menjemput ajal Anda. Kan dalam surat Nuh disebutkan, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal itu kalau sudah datang, Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya kalian tidak dapat mengundurnya meskipun kalian mengetahuinya. Yang dimaksud adalah Rasulullah tahu ketika itu bahwa ajalnya telah sampai. Seandainya Rasulullah tidak tahu pun ajal tetap sampai. Akan tapi ini Rasul tahu ajal telah sampai, dan bahkan Rasulullah melihat siapa yang akan menjemputnya. Coba kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu ditawari oleh malaikat, seandainya Anda ingin meminta perpanjangan umur di dunia, maka aku pun akan bertanya kepada Tuhanku lagi. Ya. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan pilihan yang kedua, bahwa Rasulullah hendak mengakhiri kehidupannya. Jadi kalau Nabi itu diberikan pilihan, Bapak Ibu sekalian, memiliki kekhususan, sampai pakai shin ya. Jadi kalau kita jangankan malaikatnya datang, malaikatnya belum datang aja kalau bisa saya mati, nggak mati-mati deh. Belum malaikatnya datang udah minta hidup 1000 tahun. Tapi Rasulullah SAW ketika malaikat datang, Rasulullah tahu tentang kondisinya sebagai seorang makhluk, bahwa memang harus ada akhir dari kehidupan ini. Setiap yang tercipta pasti akan mengalami masa awalnya di mana dia belum tercipta. Maka ketika itu malaikat maut dengan perlahan-lahan mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan mengatakan, ayyatuhar ruh Muhammad SAW, irji'i ila radhi rabbika. Wahai ruh Muhammad, keluarlah engkau dengan perlahan-lahan menuju kepada ridho Tuhanmu. Ya.
Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, bal ila rafiqil a'la, bal ila rafiqil a'la. Aku ingin bertemu kepada Tuhanku yang maha tinggi. Aku ingin bertemu kepada Tuhanku yang maha tinggi. Maka ketika itu Rasulullah SAW menutup kisah hidupnya menjadi sebuah sejarah yang paling harum yang pernah menghiasi dunia ini. Maka barang siapa orang-orang yang senantiasa mengenang kehidupan Rasulullah, pasti mereka akan menemukan air mata yang sangat menyejukkan untuk meneruskan kiprah dakwahnya, untuk meneruskan segala aktivitas yang paling baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah keharusan. Akan tetapi seringkali kemaksiatan, perilaku kotor menjadikan setiap dari kita tidak siap untuk menghadapi kematian itu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina idza mata busyira lahu biradillahi wa ridwanillahi wa kiramatihi." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia menghadapi kematian, maka dia menghadapi kabar yang gembira, sebuah kehormatan yang luar biasa. Wa inna ashaban nar, sedangkan para penghuni penjahat-penjahat neraka, idza mata busyira lahu fil ahwal. Mereka yang kemudian di dalam hidupnya senantiasa melakukan perbuatan jahat dan kotor, ketika itu mereka juga diberikan kabar gembira berupa siksa yang sepedih-pedihnya. Ya. Maka mereka dalam kondisi yang sangat takut di hari itu, menghadapi sebuah masa yang paling sulit berupa kematian. Maka barang siapa yang mempersiapkan hari-hari yang pasti tersebut, maka orang tersebut akan beruntung. Dan orang-orang yang senantiasa lalai terhadap kehidupan yang setelah hidup di dunia ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adit yang telah menyampaikan tausiahnya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang yang saya mau tanyakan Ustaz Aditya, benarkah pandangan yang pernah saya dengar bahwa ruh dan jiwa itu adalah beda? Tolong jelaskan secara rinci gimana itu yang kami di sini sehingga kita semua adalah paham, dan bagaimanakah cara mengisi ruh dan jiwa jika itu berbeda untuk mencapai ruh dan jiwa tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada unek-unek yang nampaknya masalah yang kita saya sering banget mendengar kata-kata yang tadi Mas Adit bilang bid'ah gitu, dimana orang-orang bisa jadi ribut karena permasalahan itu, berbeda pendapat dalam melihat sisi bid'ah. Saya jadi bingung. Dulu sebenarnya waktu beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih di Braunschweig, saya tuh masih suka dengerin lagu radio streaming, community radio yang dikelola sama pelajar Indonesia yang berada di Al-Azhar. Nah, salah satu pengisinya itu kan Ustadz Fadollah Musyafah yang memang lagi belajar S3 di sana. Kebetulan tema ini juga pernah menghangat di community radio itu. Salah satunya yang sering banget kita lihat itu, misalnya permasalahan merayakan Maulid Nabi. Itu salah satu faktor aja gitu kan. Belum lagi bid'ah-bid'ah lain. Setahu saya bukan mencari pembenaran atau apa ya, cuma kadang saya jadi dibuat bingung aja dengan perbedaan pendapat beberapa ulama gitu kan. Nah, Ustadz Fadollah Musyafah itu bilang
dia mengkategorikan ada dua bid'ah. Yang satu sifatnya bersifat ritual ibadah yang memang tidak diperbenarkan menurut pendapat dia. Misalnya menambahkan jumlah sholat atau mengurangi salah satunya, atau berpuasa tanpa berbuka, atau berpuasa dalam bilangan yang lebih banyak, dia bilang salah satunya. Nah, salah satunya bid'ah yang memang tidak Nabi contohkan, tapi tidak bersifat ritual ibadah, dia bilang. Nah, di situ kita bisa melihat salah satunya adalah di mana kita lihat kemaslahatannya buat umat itu, dia bilang. Apakah banyak maslahatnya atau mudorotnya? Karena memang di lingkungan rumah tinggal saya di Indonesia juga ini jadi sesuatu yang sifatnya meruncing, Mas Adit. Hanya kan permasalahan merayakan atau tidak gitu kan. Nah, terus dia bilang kalau saya pribadi melihatnya kan sekarang gininya, contohnya dari keluarga saya sendiri, ponakan saya. Kalau misalnya itu nggak ada perayaan, kagak dijadikan hari libur dengan pemerintah kita, mungkin keluarga saya sendiri nggak pernah ingat kalau dia itu ada bahwa Rasulullah telah lahir di tanggal tersebut. Terlepas itu masih perdebatan tanggalnya benar atau tidak gitu. Lalu mungkin tidak pernah juga mendengar tentang sirah Nabawi yang dibicarakan di masjid pada perayaan Maulid Nabi secara singkat gitu kan, dari awal sampai akhir, atau di televisi. Gitu aja kalau menurut saya. Nah, itu permasalahannya yang satu. Terus yang kedua, masalah perayaan ulang tahun juga kadang menjadi sebuah perdebatan. Saya sendiri sebagai orang tua bingung, karena sekarang anak saya sudah masuk kita nih. Karena setiap anak yang di kita itu semuanya di schedule birthday-nya, memang ditulis di situ, di tempat itunya, dan memang semua mempunyai hak khusus untuk dirayakan di sekolah seperti itu. Jadi gimana tanggapannya? Jadi, saya sebagai kadang saya bingung, cuma terkadang saya ngambil kebijakan sendiri aja yang menurut saya kemaslahatannya lebih banyak buat saya gitu. Itu aja. Terima kasih. Kalau itu dijawab aja dulu. Kita akan mengulas pertanyaan yang pertama. Benarkah bahwa ruh atau jiwa itu berbeda? Dan kalau berbeda, di mana perbedaannya dan bagaimana cara mengisinya? Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yas'alunaka 'anir ruh, ya. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan aku tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit darinya. Artinya, membahas masalah ruh itu adalah membahas permasalahan gaib yang pasti indera kita tidak akan bisa pernah menangkap, otak kita tidak akan pernah bisa memikirkannya. Oleh karena itu kita batasi saja Allahu a'lam tentang perbedaan tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Arab secara bahasa, yang dimaksud ruh itu adalah ma yuhyi bihil jismu, yaitu sesuatu yang dengannya jasad itu menjadi hidup. Pengertian ruh sampai sana, tapi tidak dijelaskan bagaimana bentuknya, karena kita sendiri belum pernah melihat bentuknya ruh kayak apa. Maka kemudian kita tidak bisa menjelaskan lebih jauh apa itu ruh. Definisinya adalah sesuatu. Definisinya saja sudah sesuatu, berarti ya sesuatu yang dengan itu jasad menjadi hidup. Ya. Kita tidak pernah tahu Allah meletakkan di mana. Akan tetapi kita meyakini bahwa ruh itu ada dan dia bersama dengan orang yang masih hidup. Kemudian kalau jiwa dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan an-nafs, ya. Dengan an-nafs, ya. Perbedaannya di mana kita juga Allah alam. Saya pernah membaca dari kitabnya Mustafa Al-Bugho ketika menjelaskan tentang hakikat nafs itu, dia membatasi pengertiannya antara perbedaan kedua hal ini. Meskipun istilahnya berbeda,
tapi beliau mencukupkan pembahasannya. Tadi Allah alam terkait dengan perbedaannya saya tidak ingin lebih jauh lagi membahasnya karena saya juga tidak ada ilmunya, dan bahkan para ulama pun ketika membahas masalah yang gaib biasanya mereka akan berhenti kepada penjelasan dalil. Ketika dalil tidak menyebutkan, biasanya penjelasannya akan berhenti sampai di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu memang di dalam terminologi ya, kata-kata bada'ah itu adalah menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ya. Kalau dalam bahasa Jermannya kali apa ya? Erfindung kali ya. Penemuan, sebuah penemuan yang kemudian orang sebelumnya belum pernah tahu. Nah, misalkan di tahun 60-an orang itu menulis ya pakai kertas, ya orang menulis pakai tinta di atas kertas. Tapi ternyata di era 2000 ya gempar ada tren dengan smartphone. Nah, orang duduk di atas beca aja bisa ngetik nih ya, nggak perlu beli ballpointnya, nggak perlu beli pilot standar, apalagi zebra, merek-merek pokoknya yang tulis itu. Ternyata di tahun 2000 itu ada penemuan smartphone yang dengan itu orang bisa menggenggam seolah-olah seluruh dunia. Mulai dari urusan tram terbintungnya, mulai dari urusan belanja, mulai dari urusan nilai, semua bisa dikontrol oleh sebuah alat kecil bernama smartphone. Maka yang seperti ini disebut penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Nah, secara bahasa itu sudah dikategorikan bid'ah. Kalau secara bahasa, makanya ada seorang ulama bernama Imam Asy-Syatibi, dia mengarang kitab Al-I'tisam, mendefinisikan makna bid'ah di sini. Yang dimaksud adalah bid'ah sesuatu yang baru di dalam masalah urusan ibadah. Ya. Kalau di dalam masalah urusan perkembangan teknologi, maka ini bukan sesuatu yang seharusnya direpotkan, bukan sesuatu yang seharusnya diperdebatkan. Justru Islam itu mendukung perkembangan teknologi. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Wahai kalangan bangsa jin dan manusia, sesungguhnya kalian tidak akan pernah menembus batas langit dan bumi ini. Akan tetapi kalian hanya dapat menembusnya dengan kekuatan. Ya, kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan ilmu. Maka Islam sangat mendukung seseorang untuk belajar di dalam segala bidang yang dengan bidang itu dia bisa mengembangkan, memudahkan kehidupannya menjadi semuanya teratur, semuanya tertata, semuanya terurus. Alangkah susahnya kalau kemudian kita terus berada di dalam ketertinggalan. Zaman dahulu Rasulullah SAW itu satu contoh kecil ya. Tahu keadaannya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kalau mohon maaf buang air gimana caranya? Ada yang tahu? Wah, ini harus dipraktekkan juga kan? Rasulullah itu kalau hendak buang air besar atau buang air kecil atau buang air setengah-setengah gitu ya, Rasulullah harus keluar rumah sampai jarak 40 rumah baru Rasulullah menemukan tempat sepi. Di sana Rasulullah membentangkan kain, mendirikan semacam WC portable kayak gitu ya. Jadi kain itu dibentangkan membentengi dirinya, digambarkan oleh Qatada. Rasulullah SAW itu la yarfa'u thiyabahu hatta yadnuwa minal ard. Rasulullah itu kalau kemudian harus praktek ya. Rasulullah itu kalau kemudian ingin buang air besar, dia keluar rumah, jalan sampai 40 rumah baru kemudian tengok tentunya ya. Oh, ada Pak Fatih yang nggak jadi. Cari tempat yang lebih sepi lagi. Mau duduk, oh ternyata masih diintip sama Pak Dodi. Ya, jadi dia pokoknya cari tempat yang sepi, sampai di situ ada tempat yang sepi, dia mendirikan semacam bentangan kain. La yarfa'u thiyabahu hatta yadnuwa minal ard. Dia tidak mengangkat bajunya sampai kemudian dia dekat dengan
Boom, artinya dia jongkok dan diangkat dulu. Itu membuktikan bahwa tempat WC zaman dahulu itu sangat rumit, Pak. Harus jalan cari tempat-tempat yang tidak dihuni orang, kemudian dia di situ mengais dan kemudian baru jongkok. Ya, dengan khusyuk tawaduk tadarruk. Di situ bisa akhirnya buang air. Coba bandingkan dengan penemuan sekarang. Orang tinggal di di lantai 9. Oh, masih bisa duduk kan gitu ya. Masih bisa duduk dengan buang air besar. Itu yang namanya perkembangan ilmu. Itu yang satu contoh kecil-kecil kita menikmati perkembangan perubahan. Kalau yang dimaksud bid'ah itu maka Islam sangat mendukung. Yang dimaksud Imam Syafi'i bilang kitab Al-I'tisam itu adalah bid'ah, sesuatu yang baru, yang barunya itu kemudian seolah-olah menambah ibadah. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengatakan sebuah perkara fi amrina, maksud amr di situ adalah masalah syar'i. Ya. Urusan kami dimaksud di sini digarisbawahi adalah urusan agama. Barang siapa yang menambah-nambahi urusan kami dalam masalah agama kan gitu, dan tidak ada pelajaran sebelumnya tentang itu yang mengatur, fahuwa raddun, maka itu pasti akan tertolak. Nah, sudah jelas Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian bid'ah itu memang memasuki pada ranah ibadah ritual, maka yang seperti inilah yang seharusnya kita waspadai. Bisa diterima? Jadi yang dimaksud bid'ah adalah sesuatu yang terkait dengan ritual ibadah kita. Makanya kalau kemudian kita berbicara masalah bid'ah, tidak selayaknya seorang muslim itu terlalu fobia dengan kata-kata bid'ah sehingga semua lini kehidupannya dibatasi. Ya, semua bentuk kehidupannya dimatikan. Dia menjauhkan diri dari laptop, dia menjauhkan diri dari internet, dia mau ke Hamburg naik apa? Jalan kaki aja gitu ya. Itu bukan yang seperti itu yang dimaksud. Melainkan bid'ah yang dimaksud tadi seperti yang Mbak sudah sampaikan. Jadi permasalahan bid'ah ketika menggejala di dalam masalah ibadah kita. Ini kenapa ditekankan para ulama kita dulu di zaman Bani Abbasiyah. Dikisahkan dalam kitab Al-Wala' wal Bara', seorang ulama bernama Wahbah Al-Qahtani itu mendefinisikan sesungguhnya kemunduran Islam itu dimulai sejak Bani Abbasiyah. Padahal di Bani Abbasiyah itu Islam justru mulai bercahaya dari sisi pengetahuan. Lahir Ibnu Rushdi, seorang ahli filsafat, seorang ahli ilmu kedokteran. Lahir Habibie hari ini. Lahir seorang pakar matematika. Apa siapa itu? Al-Khawarizmi. Ada seorang ahli optik, Ibnu Haytham. Itu mereka lahir di zaman Abbasiyah. Tapi kata Wahbah Al-Qahtani, sesungguhnya kemunduran Islam itu dimulai sejak Bani Abbasiyah. Kenapa? Ketika itu banyak ibadah-ibadah yang ditambahkan, akidah mulai melenceng. Orang yang tadinya belajar tauhid, kini mereka menggandrungi ilmu filsafat yang diterjemahkan dari buku-buku Yunani. Padahal Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidaklah sebuah ilmu filsafat, filsafat, sebuah ilmu filsafat memasuki sebuah dunia Islam kecuali pasti peradaban Islam itu akan hancur. Di Bani Abbasiyah itu pernah terjadi sebuah penerjemahan buku-buku Yunani itu dengan sangat massal, Mbak. Bahkan ada seorang yang kemudian menggaji orang yang mampu menerjemahkan buku Yunani itu seberat buku yang diterjemahkan. Ya, jadi misalkan Gading datang kepada saya dengan terjemahan buku Yunani seberat 30 kilo, maka dia mendapatkan hadiah 30 kilo emas. Siapa yang nggak kemudian tertarik? Semua artinya dari Yunani itu diserap dalam bahasa Arab, kemudian dimasukkan di dalam peradaban Islam. Maka setelah itu terjadilah kompromi pemikiran Islam. Akhirnya kemudian tauhid mulai bergeser, ibadah-ibadah mulai ditambahkan. Ya. Yang namanya ilmu filsafat itu kan pokoknya semua itu fleksibel. Ya. Maka aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berhadapan dengan filsafat harus tunduk. Makanya lahirlah kaum Mu'tazilah yang kemudian dia meniadakan,
tidak ada sesuatu yang sifatnya khaliq. Bahkan Al-Quran itu adalah makhluk. Dia tercipta dan suatu saat dia pun akan tertandingi oleh akal manusia. Nah, salah satu bentuknya seperti itu. Maka ketika itu tampillah seorang ulama ya, di zaman yang sama seperti Ibnu Taimiyah, itu menjelaskan bahaya-bahaya kebid'ahan ketika masuk kepada ranah ibadah. Yang seperti saya ceritakan di muka tadi tentang masalah maulid. Kalaulah kemudian maulid itu yang dimaksud adalah perayaan agama, yang kemudian dengan itu ditabuh genderang-genderang disertai selawat-selawat, yang kemudian mereka menyertakan tarian-tarian seolah-olah menjadi ibadah baru, maka yang seperti ini jelas-jelas menjadi sebuah tantangan dan tentangan oleh Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian kita perlu ya membatasi pengertian maulid itu sendiri. Kalaulah kemudian yang dimaksud maulid adalah perayaan yang di dalamnya disajikan sesembelian-sembelian, nyanyian-nyanyian, kemudian juga dengan syair-syair yang kemudian itu menyesatkan. Misalkan ada sholawat yang berlebihan, misalkan ada syair itu yang berbunyi, Ya Muhammad alladhi yurturja syafa'atuhu, wahai baginda Nabi, seorang yang telah memutlakkan sebuah syafaat yang kepadanya lah syafaat hanya kita perlukan. Nah, ini kan sebuah contoh. Sholawat itu baik, Bapak Ibu sekalian. Mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW itulah sebuah hal yang terpuji. Bahkan Rasulullah mengatakan, sungguh pelit orang yang kemudian ketika namaku disebut tidak mengucapkan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Bahkan Allah dan malaikat pun mereka bersolawat kepada Nabi. Sholawat itu adalah bagus. Tapi ketika sholawat itu ditambah-tambahkan, maka tadi muncullah sholawat yang tadi ya. Ketika Nabi itu yang memutlakkan sebuah sholawat dan hanya kepada Nabi lah kita minta sholawat, maka yang seperti ini sangat menggelincirkan. Kan kalau dalam ayat kursi itu, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Akan tetapi lahir di zaman tersebut orang-orang yang kemudian memutlakkan syafaat itu hanya dari Muhammad, bukan dari Allahnya. Maka yang seperti ini adalah keliru. Jadi bisa dipahami betapa mungkin sudah saatnya kaum muslimin ketika ingin mengadakan sebuah acara islami yang bertepatan dengan hari lahir Rasulullah SAW, tidak perlu memutlakkan nama perayaan itu sebagai perayaan maulid. Karena ternyata terminologi maulid ini sendiri sudah dicap sebagai sebuah perayaan yang kemudian diharamkan. Karena terjadi sebuah perbedaan persepsi. Ya. Sama-sama namanya maulid, tapi yang satu menganggapnya maulid itu yang tadi yang menjadi sebuah ibadah. Ya. Tapi yang satu itu menamakan maulid, enggak, maulid itu yang saya maksudlah pengajiannya. Ya. Kalau yang dimaksudlah pengajian, orang datang duduk membaca Al-Quran sudah pulang, yang seperti ini pada sesuatu yang baik bahkan. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan sesuatu yang kemudian dia disandarkan sebagai sebuah ibadah, tapi tidak berdasar dalil, man syara'a syai'an faqad istasra'a. Barang siapa mengajarkan sesuatu dalam perkara agama ini sementara tidak ada dalilnya, maka sesungguhnya dia membuat agama baru. Yang dimaksudlah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kata Imam Syafi'i, nanti bisa dicek lagi dalam kitab Al-Wafi fi Syarhin Nawawi. Dr. Muhammad Al-Bugha menyatakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu ibadah yang kemudian disandarkan sebuah dalil, maka itu pun menjadi sebuah bid'ah yang syar'iyyah. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i di sini bukan Imam Syafi'i membenarkan bid'ah, akan tapi bid'ah dari sisi sesuatu yang itu tidak bertentangan dengan masalah syariat. Allah alam, barangkali terlalu membingungkan, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap. Sekarang yang paling perlu kita garis bawahi adalah bagaimana sikap kaum muslimin terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu akan selalu terjadi di dalam masa-masa ini. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya mereka yang hidup setelah zamanku akan menemukan banyak perselisihan. Ya. Siapa yang hidup setelahku nanti pasti akan mendapatkan banyak perselisihan. Kita mengambil pelajaran dari sini, kalau kemudian kita berbeda pendapat, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita berdasarkan ilmu yang kita miliki,
dari dalil itu sendiri. Ya. Dan jangan sampai kemudian apa-apa yang kita yakini ini memaksa kita untuk kemudian berkoar, berpidato atau menyampaikan sebuah risalah bahwa seseorang telah keliru, seseorang telah sesat. Makanya dalam kaidah fikih dakwah itu disebutkan nahnu ad-du'at wa laisa du'a. Apa itu? Sesungguhnya kita ini hanya seorang penyampai risalah, bukan seorang penghakim. Ya. Kalau namanya penghakim kan jelas ya, Anda salah, Anda keliru, Anda tersesat, itu hakim pekerjaannya seperti itu. Akan tapi nahnu du'at, kita ini hanya seorang yang menyampaikan risalah. Tidak boleh seorang yang kemudian menyampaikan risalah itu sampai akhirnya menjadikan orang tersebut malah menyesatkan yang lain. Misalkan kita saja baru hafal setengah dari juz amma, sudah mengkafirkan ulama yang bisa jadi dia lebih hafal banyak juz dari kita. Kapan hari yang lalu kita membaca ada seorang ulama dari Qatar, dari Mesir, Ustadz Dr. Yusuf Qaradawi, yang misalkan ada yang ngantem, wah Yusuf Qaradawi namanya saja sudah kelihatan, Qarada itu kan gunting, tukang gunting sunnah. Ini kan sebuah cercaan yang kemudian hati-hati. Antum semua, Anda semua adalah thalabul ilmi. Jangan sampai kemudian ilmu yang sedikit itu menjadikan kesombongan yang sampai melahap para ulama. Ulama itu punya hak untuk didoakan, punya hak untuk dihormati. Kadang-kadang murid itu lebih tidak beradab daripada gurunya. Ya. Memang ada kalanya ulama itu keliru, tapi kekeliruannya itu bukan menjadi sebuah alasan untuk dia mendapatkan sebuah hinaan dan cacian sebagaimana orang mengkafirkan satu sama lain. Surat Al-Hujurat terakhir memberikan wasiat kepada kita, la talmizu anfusakum. Hendaklah kalian jangan memberikan gelar-gelar yang jelek di kalian, ya. Asa ayyakunu khairam minkum, karena sesungguhnya bisa jadi yang kalian jelek-jelekan itu lebih baik dari kalian, ya. Artinya tetaplah kita kepada suasana, terus mencari ilmu, dan jangan sampai kita terkotak-kotak. Dan jangan sampai pula yang paling parah itu kotakan-kotakan itu menjadikan kita saling berfaksi-faksi yang memusuhi satu sama lain. Itu kan di zaman ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, itu kan kaum muslimin dalam kondisi terkotak-kotak, ya. Ketika itu mereka mengalami sebuah perbedaan yang luar biasa antara kubu Muawiyah dan kubu Ali. Padahal Muawiyah ini adalah saudaranya Utsman, sedangkan Ali adalah sahabat juga dekat dengan Utsman. Tapi mereka berbeda pendapat dalam memahami masalah. Ketika itu Utsman menuntut, wahai Ali, aku mau mengikuti pemerintahan Anda dengan syarat engkau membereskan pembunuh Utsman bin Affan. Tapi di dalam kubu Ali dikatakan sekarang ini kaum muslimin sedang dalam kondisi vakum kepemimpinan, maka yang paling penting adalah menunjuk pemimpin dulu. Nanti kalau sudah ada pemimpinnya, kita bisa menghukum orang-orang yang berbuat zalim terhadap Utsman. Tapi yang satu tadi enggak, yang dihabisi yang salah. Maka terjadilah akhirnya konflik kepentingan yang itu ternyata dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh, lihat tuh kelakuan Muawiyah itu, memberontak kamu. Akhirnya karena fitnah-fitnah itu jadilah peperangan yang seharusnya tidak terjadi. Kita menghadapi seperti itu bukan artinya kemudian kita melihat inilah sejarah hitam kaum muslimin, tapi kita melihat itu semua adalah sebuah pelajaran. Hendaklah kaum muslimin berhati-hati terhadap sebuah informasi. Jangan sampai informasi yang kita terima itu menjadi sebuah pola pikir yang itu akhirnya memberangus kepentingan orang lain. Dalam Az-Zumar disebutkan alladzina yastami'una qawla tsumma tabi'u ahsana, yaitu orang-orang yang mendengarkan banyak masukan kemudian memilih yang terbaik. Jadi bukan malah kemudian mencela yang lain, dia olah dulu informasinya, dipilih, kemudian dia ikuti, tapi tidak perlu kemudian menghujat yang lain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau nanya tentang perbedaan ulama-ulama. Kan banyak ada ulama biasa, ulama kontemporer, jumhur ulama. Nah, itu perbedaannya gimana? Dan saya juga pernah baca-baca di internet, katanya kalau yang ulama kontemporer tuh pendapatnya ada yang nggak boleh kita ambil. Terus gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik. Istilah kontemporer sendiri harus kita perjelas lagi sebenarnya. Yang dimaksud dengan kontemporer itu apa dan siapa? Kalau ada yang disebut ulama kontemporer, maka yang dimaksud itu adalah apakah dia hidup di zaman kontemporer atau karena fatwa-fatwanya adalah fatwa-fatwa kontemporer. Ya kan? Pengertiannya kan ambigu sebenarnya. Kalau yang dimaksud ulama kontemporer adalah ulama yang hidup zaman ini, atau kalau dalam istilahnya ulama al-khalafi, ulama yang kemudian hidup di zaman sekarang, maka mulai dari yang Saudi, Yaman, Palestina, Mesir, semuanya itu ulama kontemporer. Ya, ada Syekh Abdul Wahab At-Tamimi, ada Syekh As-Sa'di, ada Syekh Mubarak Furi, ada Syekh Al-Albani. Itu semuanya ulama kontemporer. Kalau yang dimaksud adalah ulama yang hidup di zaman ini, ya. Tapi kalau kemudian yang disebut ulama kontemporer adalah isi yang dia bawakan, maka yang seperti ini bisa jadi ulama yang hidup pada masa. Jadi kalau tadi saya menyebut ulama khalafi, kebalikannya adalah ulama salafi, ya. Khalafi itulah hidup yang ke belakang. Tapi kalau yang salafi itu adalah hidup yang sebelumnya, ya. Hidup yang, jadi misalkan ulama zaman dulu itu yang disebut salafi. Tapi kalau yang sekarang ini ulama khalafi, kita kan kadang-kadang suka terkotak-kotak, ya. Saya manhajnya salafi. Itu sebenarnya juga pengertiannya tidak tepat, karena dia hidup di zaman sekarang. Dia ini adalah bagian dari zaman sekarang, bukan bagian zaman dulu, ya. Maka kalau yang disebut enggak, yang dimaksud dengan kontemporer itu adalah fatwa-fatwanya, maka sesungguhnya ulama zaman dulu pun itu ketika berfatwa itu adalah sesuatu yang bisa jadi adalah sesuai dengan zamannya. Taruhlah contoh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir itu hidup di antara tahun 700 Hijriah. Ya, dia adalah murid Ibnu Taimiyah. Dia adalah seorang mufassir Al-Quran yang sangat digemari, sangat masyhur, tafsirnya itu dipakai sepanjang zaman. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tafsir Ibnu Katsir sendiri, ada beberapa ayat yang kemudian ketika dia tafsirkan, terkadang penjelasannya tidak langsung menjurus pada hadis dan Al-Quran. Berarti di situ kan masuk pendapat dia. Nah, kalau yang dimaksud kontemporer adalah isinya, maka ulama zaman dulu pun juga sudah mengajarkan isinya juga kontemporer. Walaupun terkadang mengangkat hadis dan Al-Quran itu sebagai topik utama untuk melengkapi tafsiran itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadapi istilah kontemporer, kita harus melihat dengan bijak. Jangan sampai kemudian ulama yang kemudian dicap sebagai kontemporer itu seluruhnya keliru, ya, belum tentu. Pun juga jangan mengecap bahwa ulama yang hidup di zaman dulu, kalau saya boleh membahasakan dengan dulu itulah salafi, itu semuanya benar. Belum tentu juga. Zaman dulu itu ada hidup pernah namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu tokoh sufi yang kemudian dalam sufinya itu dia mengenalkan sebuah paham wahdatul wujud. Pernah dengar ya Pak Bu? Apa itu paham wahdatul wujud itu? Yaitu bersatunya Tuhan dengan manusia dalam satu raga. Itu sudah diucapkan berabad-abad yang lalu, ya. Maka kalau kemudian yang dimaksud adalah isinya seperti itu, maka meskipun dia hidup di zaman lalu dan disebut dengan ulama salafi, maka kita menolak yang seperti ini. Kita melihat paham Mu'tazilah, itu juga ternyata sudah zaman lalu, ya. Tapi ternyata isinya, kalau isinya ternyata mengingkari apa-apa yang seharusnya
dijalankan dalam agama ini, maka harusnya dia diingat. Sebaliknya, ada ulama yang hidup zaman sekarang, tapi terus dia mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh salafus soleh, maka dia pun patut kita ikuti. Hari ini sebenarnya kita bersyukur belajar Islam itu sangat mudah, banyak para ustadz, para ulama yang kemudian itu tersebar di segala penjuru negeri. Ada yang ulama-ulama besar itu siapa? Ada Sayyid Sabiq, ada Sayyid Qutb, ada Imam As-Sa'di, ada Imam Abdullah bin Wahab. Itu semua ulama dari kalangan kita semua, Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman kalau ingin membandingkan, di samping itu mohon maaf, itu ada musola yang mengelola bukan Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan orang-orang Syiah. Nah kalau yang Syiah, ini yang seharusnya kita waspadai, ya. Karena cara ibadahnya juga sudah lain. Tapi kalau kemudian selama mereka masih mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka punya hak untuk kita hormati. Jangan kemudian malah dicela. Aku lupa lihat ada astagfirullahaladzim, terlalu panjang bahasanya. Sepertinya kita tutup sesi pertanyaannya, dicukupkan. Selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Adil sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri doa ini, kita tundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepaskan konsentrasi kita menuju makanan menjadi menuju Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kemudian menjadi tempat curahan kita. Jangan sampai nanti amin tapi lihat Pak Wan. Kita hikmatkan dulu perasaan kita, kita lembutkan perasaan kita, hati kita, mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Hayyu ya Qayyum, Antar Rahman, Antar Rahim, Antal Malikul Quddusus Salam. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Palestin wa Suriya wa Misr. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm. Ya Allah, kami berkumpul memanjat kebaikan darimu. Berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin seluruh jagat. Tolonglah seluruh kaum mujahidin yang membela agamamu di Palestina, Suriah, Irak, Mesir dan seluruh penjuru bumi ini yang mereka senantiasa berazam pada tauhid di jalanmu. Karuniakanlah kami kebaikan dunia dan akhirat. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Tinggikanlah derajat Islam. Bimbinglah kami dalam urusan dunia kami. Tatalah urusan-urusan kami yang masih tercerai-berai menjadi urusan yang tertata dan rapi, urusan yang berhasil kami usahakan. Masalah studi kami, masalah jodoh kami, masalah keluarga kami, masalah urusan penghidupan dan pangan kami. Ya Allah, jadikanlah yang tercerai-berai menjadi bersatu dan satukanlah di dalam keberkahan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh, suami yang soleh, istri yang solihah,
keluarga yang senantiasa mentaatimu, keluarga yang senantiasa membantu kami untuk berdakwah di jalanmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.